Halo, salam jumpa kembali dalam Kombur Tondi. Sahabat sekalian, kita masih merenungkan dan membahas tentang tugas dan peranan para malaikat dalam hidup kita. Kita sudah melihat bagaimana para malaikat melayani Kristus dalam karya keselamatannya. Dan sekarang Tuhan Yesus telah kembali ke dalam kemuliaannya. Dia sudah bertahta di surga. Apakah dengan demikian para malaikat tidak lagi mempunyai peranan dalam tata keselamatan manusia atau dalam hidup kita sekarang ini? Tentu tidak. Para malaikat tetap berkarya dalam keselamatan kita sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Karena itu, sahabat sekalian, mari kita lihat pertama bagaimana peranan dan tugas malaikat sesudah Yesus naik ke surga, terutama pada gereja awali atau gereja mula-mula. Kita bisa melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, Kisah 5 ayat 18 sampai dengan 20, dikisahkan bagaimana Petrus ditangkap dan dipenjarakan oleh imam besar dan pengikut-pengikutnya, yakni orang-orang Saduki, karena mereka begitu iri dan menjadi dengki melihat Petrus yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan bisa membuat mukjizat. Namun pada malam harinya, seorang malaikat Tuhan, seorang malaikat Tuhan menolong dengan membuka pintu penjara dan mereka pun keluar. Kita juga bisa melihat dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan 29. Malaikat Tuhan menuntun Filipus untuk menjumpai orang Ethiopia yang sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk melaksanakan ibadat. Filipus adalah seorang yang saleh dan dia rajin membaca kitab. Maka oleh malaikat Filipus disuruh untuk membantu supaya orang Ethiopia itu mengerti apa yang sedang dibacanya, yakni kitab Yesaya. Dan kemudian akhirnya Filipus membaptis orang Ethiopia itu dan menjadi percaya kepada Kristus. Dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 3 sampai dengan 8, di sana juga dikisahkan bagaimana malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Kornelius dan menyuruh Kornelius untuk menjemput Petrus. Sehingga nanti dalam perjumpaan itu, Kornelius sungguh-sungguh menjadi percaya atas kesaksian dan peneguhan yang diberikan oleh Petrus. Lalu dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 6 sampai dengan 11, di sana malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Petrus yang sedang dipenjara. Dan yang menjadi keheranan ialah malaikat memutuskan rantai yang terikat di tangannya sehingga Petrus bisa bebas dari penjara tersebut. Lalu kita juga bisa melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 23 sampai dengan 25, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Paulus yang sedang dalam perahu, tetapi perahu mereka diombang-ambingkan badai. Namun, malaikat Tuhan datang meneguhkan hatinya supaya tidak takut. Nah, inilah yang saya katakan tadi, bahwa malaikat tetap berperanan, tetap bertugas membantu gereja, membantu kita, supaya kita tetap diselamatkan, dibantu untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan. Kemudian, bagaimana itu kita hayati, kita rayakan dalam liturgi? Sahabat, dalam liturgi Ekaristi maupun liturgi Sabda, kita selalu diundang untuk mempersiapkan diri dengan berusaha mencoba mengingat segala dosa, kekurangan, lalu menyesalinya dan mengakuinya. Itu kita katakan dengan saya berdosa,
saya sungguh berdosa. Dan akhirnya kita mengatakan, supaya kita mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan kepada orang kudus. Supaya apa? Supaya mereka mendoakan kita kepada Allah Bapa. Nah, ini yang sangat menarik, bahwa kita minta tolong kepada para malaikat ini karena mereka dikatakan selalu dalam kesediaan menyembah Allah. Maka dalam kesiapsiagaan menyembah Allah itu, para malaikat akan mendoakan kita kepada Allah Bapa. Demikian juga dalam perayaan liturgi, terutama pada tanggal 29 September setiap tahun, kita selalu merayakan malaikat-malaikat agung, yakni Mikael, Gabriel, dan Rafael. Dan juga kita selalu mengenang, dan karena kita percaya, kita selalu berdoa bersama dengan malaikat pelindung kita. Sahabat sekalian, bagaimana itu kita rasakan, kita alami bahwa malaikat setiap hari dalam setiap kehidupan kita, mereka selalu ikut mendampingi kita, menemani kita, mendoakan kita. Kita lihat dalam Matius pasal 18 ayat 10, di sana dikatakan bahwa supaya setiap orang jangan menganggap rendah seorang anak kecil. Karena dikatakan, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku di surga. Jadi artinya kita harus menghormati, memperlakukan anak kecil dengan baik. Jangan karena dia anak kecil lalu kita bertindak yang kurang baik atau tidak senonoh kepada mereka. Kemudian pada waktu mati, kita pun akan langsung dihantar oleh malaikat. Kita lihat Lukas pasal 16 ayat 22. Dikatakan di situ, kemudian matilah orang miskin itu, yakni Lazarus, kemudian dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ke pangkuan Abraham berarti di pangkuan seorang kudus, bapak beriman, yakni Abraham. Dalam kitab Mazmur 34 ayat 8 dikatakan, malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka dari mara bahaya. Jadi bisa dibayangkan, malaikat Tuhan itu berkemah, berarti tinggal dekat dengan kita, bersama dengan kita. Sahabat sekalian, mengakhiri renungan pembicaraan tentang malaikat ini, mau dikatakan kepada kita bersama dengan pujangga gereja bernama Basilius. Beliau mengatakan demikian, seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala, supaya menghantarnya kepada kehidupan. Maka sejak di dunia ini, dalam iman, kehidupan kita sebagai orang Kristen mengambil bagian di dalam kebahagiaan persekutuan para malaikat dan manusia yang bersatu di dalam Allah. Maka karena itu para sahabat, jangan ragu-ragu, jangan takut bahwa kita selalu ditemani, didampingi bersama dengan para malaikat yang selalu menghantar kita, mendampingi kita, membawa kita dalam doa-doa mereka kepada Allah, supaya kita tidak mudah jatuh akan godaan-godaan kuasa kejahatan, supaya kita tetap bersatu dalam Tuhan. Sahabat sekalian, demikian renungan kita. Tuhan memberkati. Shalom.